Tak difungsikan semestinya sebuah gedung 5 lantai yang direncanakan sebagai pusat perbelanjaan ini beralih fungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi siapapun yang tak memiliki rumah. Hingga akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan segudang cerita mistis, bahkan tragedi kelam di dalamnya. Bagaimana tidak, bangunan yang berdiri sejak tahun 1991 dan berada di tengah hiruk-pikuk aktivitas di Pasar Loak Gerendeng, Tangerang ini tak digunakan sesuai rancangan awal dengan alasan peristiwa kerusuhan 98 yang juga terjadi di daerah tersebut. Tahun 91 saya kesini ini memang udah kosong. Cuman memang udah keadaannya udah rapi, udah siap huni waktu itu. Kalau saya dengar sih ini dulunya nantinya dibikinnya buat plaza begitu. Cuman karena waktu itu 97 krisis moneter ya mungkin ya terkendala kali. Kini gedung yang pernah menampung 6 kepala keluarga yang tinggal di area lantai 1 dan 2 ini dibiarkan kosong terbengkalai dalam kurun waktu puluhan tahun hingga saat ini. 6 keluarga, 6 kakak ya. Kosongnya ya sekitar kurang lebih 10 tahun adalah kosong. Tak hanya menyisakan sejumlah barang rongsokan yang berpadu dengan lembab dan gelapnya gedung tanpa listrik yang kini menghiasi area dalam gedung. Akan tetapi kisah mistis dan kelam ikut mewarnai area ini sehingga gedung ini identik dengan tragedi kelam yang kerap disebut sebagai gedung Bumil Jatuh. Ceritanya itu yang lagi hamil nyari lakinya ke atas. Di atasnya lakinya nggak ada, turun ke bawah. Kan di dalam gedung ini kan posisinya di tengah kan bolong. Jadi ngegebrok. Tak berhenti di situ saja, sejumlah peristiwa lain yang serupa namun tak sama ikut serta menambah kesan mistis dan angker gedung yang tak jauh dengan Kali Cisadane ini. Ada yang jatuh juga dari lantai 5 sampai ke bawah. Dulu kan di sini pada kumpul, anak-anak bang, anak-anak yang ini mabok kali nggak bisa lihat jalan, ada lubang gede, ya udah. Seolah tak mampu menyangkal bahwa bukan hanya sejumlah deretan peristiwa kelam yang membuat gedung ini tak lagi dihuni, namun beberapa penampakan sosok astral juga ikut memperkuat bahwa semasa aktifnya gedung sebagai hunian sudah diselimuti dengan kisah mistis dan angker, menjadi sisi dan cerita lain bagi para pedagang di Pasar Loak Gerendeng ini. Ya semacam ada yang di sudut 5 tahun ke depan kan ada juga yang nenek-nenek tinggal di sini, nenek bongkok tinggal juga, ya ngantu juga lah kata orang. Waktu itu lampunya kan mati ya, kayak ada yang berdiri itu gede kayak apa ya, kayak semacam itu di lantai 2. Lantas, apakah penelusuran malam ini mampu menguak alasan dari sejumlah deretan peristiwa kelam yang dikaitkan dengan sosok gaib yang kerap terlihat semasa gedung ini aktif, dihuni oleh beberapa orang, bahkan disinyalir pernah dijadikan kegiatan terlarang? Oke, Kak Frisly, Kak Nanda, kita udah sampai di tempat Pasar Loak, daerah Tangerang. Dan tempat ini itu udah kosong, aku nggak tahu persisnya itu berapa tahun, cuma udah lama banget. Dan di tempat ini juga itu pernah ada suatu tragedi, bisa dibilang tragedi berdarah. Aku juga nggak tahu kebenarannya gimana. Dan aku mau tahu apakah tempat ini itu kosong karena pengaruh dari mereka atau sosok-sosok di tempat ini, atau memang karena alasan teknis saja. Siap. Tuh. Kalau gitu kita langsung masuk aja. Langsung masuk aja. Boleh? Ya. Ananda? Penelusuran pun kami mulai dengan melewati sebuah koridor kecil sebagai satu-satunya pintu masuk dan keluar. Karena kan aku juga di tempat ini tuh aku belum tahu nih kosongnya itu udah berapa lama. Tapi dari ngelihat bangunannya, terus juga dalamnya tuh emang banyak banget sampah plastik, banyak juga rongsokan. Kelihatan sih kalau tempat ini tuh mungkin bisa aku bilang tuh udah lama banget ya kosongnya. Pada saat tadi saya mulai masuk ke dalam kan tadi saya yang awal ya. Iya. Masuk ke dalam itu emang saya udah melihat melihat sosok wanita yang dulunya mungkin kayak sempat ada kejadian kayak Jatuh? Oh mungkin itu tragedi yang tadi aku mention di awal. Ya mungkin. Tapi sekilas doang sih. Kenapa saya bisa bilang gitu? Jadi dia itu kayak kakinya itu kayak dipegang begini, tapi jalannya itu okay. Sudah tidak jalan dengan normal. Betul banget.
Tapi memang benar sih Fasya kalau tadi Kak Nanda bilang seperti itu karena saat ini ada yang datang ke arah kita. Di mana Kak Frisly? Assalamualaikum. Pelan-pelan, hati-hati Kak. Ini bawah tuh basement ya. Sosok perempuan yang saat ini ada di sini. Di mana? Perempuannya seperti ini, memanjangkan kakinya dengan keadaan tulang kakinya di sini, tulang bagian sini Kelihatan itu keluar. tulangnya. Bahkan keluar. Jadi sepertinya memang jatuhnya tinggi dari lantai 3 jatuh dengan keadaan mundur. Jadi bukan menghadap depan. Dan dia juga sedang hamil. Usia kehamilannya 7 bulan. Perempuan dengan rambut segini ya ibu-ibu. Tapi berpakaian sangat rapih. Tidak bisa dibilang seperti orang kurang beruntung ya. Ya kurang mampu. Karena ini rapih banget pakaiannya. Iya maaf. Dia sedang menangis saat ini. Mungkin dia mengingat kembali karena aku menarik residu energinya Fasya. Tapi sosok perempuan ini memang naas karena dia berharap kalau dia dan keluarga. Ini kehamilan pertama dia. Kehamilan pertama dia yang dia tuh berharap kalau dia bisa berkeluarga dengan bahagia mungkin ya kan Anda. Makanya residu energinya yang kita dapetin tuh panas, pengap. Iya, aku berasa panas banget di tempat ini. Dia memang memegang kakinya dengan keadaan maaf, tapi keadaan perutnya itu tidak pecah atau tidak hancur, tapi darah yang keluar itu banyak banget dari belakang kepalanya, dari area wajahnya, mata, telinga, hidung mengeluarkan darah, dan memang Tragedi itu 2003. Usia perkawinannya memasuki 2 tahun. Tapi memang dari sebelum menikah, suaminya ini senang sekali meminum alkohol, melakukan seperti judi atau taruhan, yang memang kawasan ini dulu penuh dengan orang-orang, laki-laki maupun perempuan yang berkumpul dengan meja bundar, terus bermain kartu, bermain sesuatu ya mesin, dan juga ada seperti memasang nomor Fasya. Daerah sini memang lebih negatif ya kan Anda? Betul banget. Negatifnya karena mungkin memang setelah bangunan ini kosong Fasya, sudah terbiasa menjadi aktivitas yang ke arah yang negatif oleh manusia. Kak Frisly, kenapa dia bisa ada di sini Kak? Apakah memang sosok ini tuh dulunya tinggal di sini bersama keluarganya? Atau kenapa dia bisa ada di sini? Aku coba Jadi pada saat dia di bawah, dia ngeliat sosok laki-laki seperti suaminya di atas. Ketawa. Ya Fasya di atas, di bangunan sana. Dia naik ke atas tapi ternyata yang dia lihat tidak ada siapapun ya. Terus juga jatuhnya itu sebenarnya memang kepeleset. Tapi aku nggak yakin sih kepeleset kan Anda. Pasti ada alasan lain yang mungkin nanti bisa kita komunikasikan ya. Betul.
Iya. Tidak ada amarah yang besar, tapi adanya rasa penyesalan. Penyesalannya karena sebenarnya dia sempat bertemu dengan laki-laki yang sedang bermain kartu dari arah sana, dari arah sini. Selaras dengan penerawangan Frisly, tak dapat dipungkiri gedung yang memiliki 5 lantai ini dulunya pernah dijadikan sebagai tempat aktivitas terlarang dan ilegal. Hingga sebuah tragedi kelam pun terjadi dan membuat kegiatan tersebut berhenti. Di sini ada yang betul yang Bapak tadi ceritain, Pak Warta, itu wanita hamil jatuh dari lantai 2, betul. Waktu itu ini tempat judi, Pak. Perjudian di sini dulu. Namanya judi jackpot. Jadi suaminya asik main judi, istrinya jalan-jalan ke atas, cari angin mungkin. Entah kenapa dia jatuh, niban mesin jackpot. Des. Yang meninggal sih di rumah sakit. Seolah masih menjadi misteri. Apakah tragedi jatuhnya perempuan hamil memang merupakan sebuah kecelakaan biasa atau disinyalir berkaitan dengan sosok astral lain yang menyebabkan hal tersebut? Tak memerlukan waktu yang lama dan Ananda merasakan kehadiran sosok astral lain yang perlahan coba kami dekati. Ananda, tunggu. Pelan-pelan. Wow. Wow. Tasya bergeser. Iya, Nek. Jadi, saya melihat sosok nenek juga. Dia sempat meninggal. Di tempat ini? Ya. Ini bau bangkai ya? Iya. Jujur aku nggak nyium bau apa-apa. Tapi ini bau dari nenek kurus ini? Iya. Di mana sosoknya sekarang, Kananda? Perlahan, kami pun mendekat ke arah sosok nenek tua yang kami rasakan di sisi lain area lantai 2 ini. Iya, Nek. Seketika dan Ananda mendapatkan gangguan dari sosok nenek tersebut yang seakan ingin menyampaikan sebuah cerita masa lalu. Oke. Nek. Assalamualaikum, Nek. Nenek ngajak kita semua ke tempat terakhir nenek berbaring ya? Iya, Nak. Di tempat ini. Iya, Fasya. Oke. Berarti, Nek, dulu nenek tinggalnya di sini? Ya, ini pada saat kosong, aku di sini menempati tempat ini. Oh. Nek, maaf, tapi kenapa tadi nenek ngintip kita pas kita semua lagi di bawah? Ya, Ada yang mau nenek sampaikan? ya, aku hanya ingin ngasih soal kesedihanku saja. Oh, mau ngasih tahu soal kesedihanku saja. Oke, Sedih kenapa, iya. Nek? Sedih kenapa, Nek? Aku punya anak tapi tidak sayang sama aku. Oh, Aku punya anak, tapi tidak sayang pada sama aku. Oke, Nek. Berarti nenek tidak tinggal di daerah sini? Tidak, jadi aku meninggal di tempat ini semenjak ini kosong. oh. Dia tidak tinggal di sini, tapi dia meninggal di tempat ini. Semenjak tempat ini kosong. Nek, apa anak nenek sukses selalu membuang nenek? Ya, dia ingat sama aku. Jadi, Iya, apa yang Kak Frisly bisa dapat gitu sampai bisa nanya kayak gitu? aku dapat gambaran di mana nenek ini sebenarnya bukan pengemis, bukan minta-minta, bukan pencari rongsokan. Aku dibuang sama anakku. Iya, Tambah, Nek, iya. Nek, di sini Mau aja deh. nenek di sini aja, kita di sini ngobrol. aja kita ngobrol baik-baik. Ya, nenek selalu megang ini karena menurut nenek ini adalah tempat beristirahatnya dia. Oke. Jadi dia biasanya tidurnya mungkin di tempat-tempat ibadah, musola, masjid. Oh. Sampai akhirnya dia menemukan tempat ini dan dia, Memutuskan untuk tinggal di sini ya. tapi emang usianya sudah sangat tua, Fasya. Jadi mencari makan sendiri tuh susah. Situasi pun kembali kondusif. Akan tetapi,
Apa yang dialami oleh Den Ananda semakin memperkuat sisi lain yang menyedihkan yang pernah terjadi akan seorang nenek tua yang pernah tinggal dan menghembuskan nafas terakhirnya di gedung ini. Di sini ada kayak nenek-nenek bongkok ya. Ya memang dulu penghuni di sini. Bahkan dikuburnya pun di bukan artinya dinas sosial karena nggak ada keluarga di sini. Seakan menambah mitos baru selain ibu hamil yang terjatuh, kemunculan sosok nenek ini kerap diikuti oleh bau aneh yang tak sedap, di mana kerap dirasakan penjaga gedung maupun yang pernah menghuni gedung ini. Bau-bau kembang-kembang melati aja. Oh, bau kembang melati, Pak. Setiap hari apa gimana? Ya, tiap malam lah, tiap malam Jumat. Aku ada satu pertanyaan soal sosok nenek-nenek ini. Dengar nggak barusan? Iya. Ada yang lempar. Dari Jadi ada belakang sesuatu sini ya? yang dilempar sengaja ke arah sini. Mungkin karena mereka tahu kali ya kalau kita lagi ada di sekitar sini kan Anda. Iya. Ya nggak apa-apa kan? Ditahan aja dulu mobilnya. Ya, pertanyaan aku, sosok nenek-nenek ini tuh apakah bisa dibilang sosok yang mengganggu untuk warga sekitar sini? Ya. Jadi sosok nenek ini dia nggak mengganggu. Oke. Nggak mengganggu, maksudnya untuk penduduk-penduduk yang dekat tempat sini nggak ada yang mengganggu sama sekali. Tapi dia bilang katanya di atas gedung ini, di atas ini lantai ini adalah ada sosok yang bisa kita bilang yang mungkin yang bisa mengganggu. Oke, berarti jauh lebih negatif daripada sosok nenek. Betul banget. Ada suara lagi. Suara Halo. lemparan. Lemparan di belakang sini. Iya. Kayaknya emang bener kali ya, mungkin barusan dikasih obrolan sama Kananda kalau ada sosok yang lebih negatif dan mungkin itu memanggil mereka untuk mereka menunjukkan secara fisik ya Kananda. Kalau aku boleh tahu ya, ada sosok apa aja? Jadi Ada yang mainin. Giliran dibilang mainin berhenti. Pelan-pelan Kak, jangan deket-deket, bahaya. Jangan deket. Iya, bahaya. Soalnya aku paling nggak suka aja, maksudnya kayak ketika kita lagi ada komunikasi dia sama kayak makhluk memainkan yang lebih sesuatu. baik, Ya. mereka malah Mainin benda yang dianggap sama dia itu Media ya? media supaya nakut-nakutin kita juga sih. Tak mampu dipungkiri gangguan seperti suara, timpukan hingga pergerakan benda secara cepat dan tak alami seolah menjadi sinyal bahwa ada sosok astral lain yang tak senang dengan keberadaan kami dan memiliki aura negatif. terus juga jujur di tempat ini banyak banget makhluk yang berbungkus. Sosok yang membungkus dan mereka itu seolah mengintip kayak dari dalam sini. Terus mereka kayak yang gini. Dengan tatapan yang benar-benar satu tatapan gitu. Jadi aku yakin sih sosok membungkus itu mereka menarik energi. Kalau Fasya itu kan paling takut sama Iya, sosok aku itu. paling takut sama sosok berbungkus ini. Jadi mereka banyak Kenapa Kak Frisli? Awas tuh ada yang di atas. Bisa ya, bisa. ke atas aja. Kita ke sini, awas. Merasakan adanya tanda bahaya, kami pun segera berhati-hati terhadap sosok astral yang entah menyerupai apa. Sekarang di dalam sini ada muka. Iya. Hai. Kamu jangan menantang kami. Ini kita bertiga kayak diserang, tau gak sih? Kak Frisli, kenapa kita kayak diserang? Makhluk sosok-sosok di bangunan ini datang ke kita semua? Atau Jadi sosok-sosok yang di atas ini adalah lebih ke negatif. Oke. Dan emang dia asalnya itu bukan sini, dia ngomong saya penguasa wilayah sini. Wilayah sini itu sebetulnya kan luas banget. Iya, benar. Bahkan ada yang bisa kita bilang kali yang betul-betul dikenal banget, mistisnya banget dekat sini. Oke. Nah, dia bilang saya penguasa tempat yang ada di wilayah ini dan di kali itu. Kananda. Seketika Nanda berlari ke lantai 3 setelah terdengar suara seperti benda terlempar. Jujur di situ aku ada rasa takut, tapi lebih besar rasa takut aku yang
tempat ini tuh nggak aman gitu. Kalau sampai Kananda kenapa-napa tuh itu bahaya banget karena banyak banget bolong-bolongan di tengah-tengah bangunannya. Terus juga kalau Kananda lompat atau gimana itu tuh bahaya banget. Aku lebih ke arah takut ke situnya sih dibanding ke sosoknya. Ayo. Ayo kamu. Ayo kamu ngadu ilmuwan sama. Ada yang dilempar. Ayo kamu. Ayo kamu. Ayo. Ada yang dilempar ke bawah. Iya. Kamu ngadu ilmuwan, ayo. 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 Emang jahil banget deh kakak. Pelan-pelan Kananda, pelan-pelan. Pengang. Situasi mulai mencekam. Frisly terlihat mendapat gangguan, sedangkan Dan Ananda mencoba menetralisir sosok astral yang mencoba mengganggu penelusuran kali ini. Ayo. Tak main-main, sosok astral yang dihadapi oleh Nanda membuat dirinya terpental mundur. Oke. Kananda lagi komunikasi sama salah satu yang terkuat mungkin di daerah sini. Lantas, sosok seperti apakah yang mencoba memberikan gangguan kepada kami? Serta, apakah sosok tersebut memiliki hubungan dengan terbengkalainya gedung maupun peristiwa kelam yang berkaitan dengan tewasnya seorang ibu hamil? Tak mampu dipungkiri, tak hanya beberapa sosok astral saja yang kerap dirasakan oleh warga sekitar maupun yang menempati gedung yang terletak di tengah Pasar Lawak Tangerang ini. Melainkan beberapa warga yang menuturkan bahwa tak jarang mengalami gangguan dari yang terkecil hingga kerasukan. Suara ya paling suara orang yang lagi jalan ya di lantai 1. Saya tidur di lantai 2, posisinya di dalam kamar, terus ada yang ngetok-ngetok pintu, saya lihat nggak ada gitu. Yang kesurupan ada juga, ya auk-aukan lah. Lantas, sosok seperti apakah yang mulai memberikan gangguan kepada kami tepat setelah menjajaki di lantai 3 gedung ini? Ayo. Tak main-main, sosok astral yang dihadapi oleh Nanda membuat dirinya terpental mundur. Oke. Kananda lagi komunikasi sama salah satu yang terkuat mungkin di daerah sini. Ayo. Kananda. Ayo kamu lawan aku. Harus. Oke. Ini masih Kananda tapi Iya, awas. Jangan dekat-dekat situ Kananda. Kananda. Ayo. Iya. Jangan dekat-dekat situ. harus tetap diatur Kak, pelan-pelan. Ada suara lemparan Ayo dari kamu luar lawan sini. Kami banget. Jadi teman-teman Ayo kamu lawan aku. mungkin yang tadi ditunjukin kali ya, maksudnya samping sini banget, samping gedung ini ada kali yang besar banget. Dan Kananda lagi komunikasi sama sosok itu. Kak, kalau udah aman untuk komunikasi, kasih tahu Kak. Pelan-pelan. Cukup. Pelan-pelan Kak. Jadi ini sosok dia penguasa yang ada di Kali depan itu. Oke. Dia bilang, saya mau ngadu soal keilmuan kamu katanya. Kamu sudah apa namanya? Tenangin dulu Kananda. Sudah memasuki areanya ya. wilayahnya dia. Berarti dia menantang ya Iya. Kananda ya. Fasya, jadi dalam satu gedung ini sebenarnya bukan satu atau dua cerita. Tapi ini lokasi pertama yang kita datengin, mempunyai banyak cerita dan juga tragedi yang bisa dibilang sangat tragis. Bukan cuma dari gedung ini aja, tapi dari tempat sekitarnya juga. Karena aku dapat gambaran sih Kak. Setelah bangunan ini kosong, di era krisis moneter, memang secara bangunan tempat ini ditinggali sama beberapa kepala keluarga. Ya, tapi kayak yang tadi aku bilang, maksudnya setelah tempat ini memang kosong, dihuni sama beberapa kepala keluarga yang sempat tinggal di sini, Fasya. Oke. Sempat dibuat seperti toilet yang berfungsi, tempat untuk istirahat. Bahkan yang tadi sempat kita bahas di bawah juga tempat
negatif ya? Iya, bermain judi dan sebagainya di daerah ini. Tapi yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat sekitar, ada tragedi pada saat kerusuhan 98 yang mengakibatkan beberapa kepala keluarga meninggal dan dikuliti di tempat ini. Di tempat ini? Di atas. Di atas. Perlahan tapi pasti beberapa peristiwa yang berkaitan dengan gedung ini pun mulai terkuak sehingga penelusuran pun kami lanjutkan ke area lantai 4 di gedung ini. Assalamualaikum, maaf. Saya cuma mau dengar cerita kalian. Halo. Ini baik banget sih, sosoknya banyak laki-laki banget. Oke. Di atas. Pelan-pelan kan ada. Ini sangat-sangat negatif sekali. Itu kak. Ini. Hei, ada suara dari sana. Seolah tak ingin dikuak lebih dalam, gangguan demi gangguan kami dapatkan. Dan ini juga banyak spot yang menurut aku jauh lebih ekstrim. Sekarang korban-korban itu yang berdarah dan sangat penuh amarah, ternyata memang mereka ramai di sini. Iya. Di lantai ini? Iya. Jadi kini Frisly mulai merasakan adanya gangguan yang mencoba mendekat hingga Kak Frisly? Awas Visi, awas Visi. Awas. Lepas. Lepas. Siapa kamu? Frisly mengalami gangguan dari sosok astral yang mencoba memberitahukan sesuatu kepada kami. Siapa kamu? Ingin apa? Bawa banyak teman kalian. Bawa banyak teman kami. Ya, emang banyak teman kamu. Tapi ingin apa? Ingin komunikasi apa? Kenapa banyak orang kalian menghabisi kami? Bukan kami, bukan kami. Kami datang. Kami hanya ingin hidup. Ya. Kami hanya ingin bahagia dengan keluarga kami. Iya, oke. Matikan. Matikan night vision. Oh, lampu tolong diredupin, tim. Ya, komunikasi. Oke. Ingin apa? Sebelumnya aku mau nanya. Ya, kamu komunikasi baik-baik, tapi jangan membawa teman saya yang ke tempat yang bahaya. Ya, sebelumnya saya mau tanya, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Keluarga saya ditarik paksa. Banyak yang bilang tempat ini aman. Ya. Banyak yang bilang tempat ini aman. Oke. Tidak ada yang aman. Ya. Anak saya ditarik, ditusuk berkali-kali di sana. Istri saya digantung. Saya dipegang di sini. Siapa yang bilang tempat ini aman? Siapa yang bilang tempat ini aman? Ya, tidak. Oke. Berarti kamu juga adalah salah satu korban di tempat ini. Saya sudah memberikan semua harta, bahkan surat rumah saya. Tapi janjinya keluarga saya aman. Tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman pada tahun itu. Kenapa kalian tega membunuh kami? Spot ini yang paling bikin aku takut. Karena yang kalian bisa lihat ya, waktu pada saat night vision itu kan ada sosok yang berkomunikasi sama Kak Frisly kan. Dan aku tuh di situ mencoba berkomunikasi juga sama sosok itu dan megangin Kak Frisly. Tiba-tiba waktu aku lagi nanya tuh dia teriak. Jujur itu aku kaget banget. Aku langsung kayak ciut nyali aku karena di saat bersamaan dia teriak, dia juga ngeliat dan melototin matanya ke arah aku gitu. Tapi setelah mendengar cerita dari sosok tersebut,
Dan lagi-lagi yang aku dapetin itu malah cerita sedih, emosional yang sedih bercampur marah ya kalau untuk di spot keempat ini. Situasi pun kembali kondusif. Astagfirullahaladzim. Jadi dia adalah sosok laki-laki yang dulu sempat mengalami dibunuh Di tempat ini. Tempat ini. Di zaman di tahun bisa kita bilang tahun 98 di lokasi ini. Aku dapat gambaran jelas sih. Jadi yang serem itu pada saat kejadian itu tahun 98 ini juga sepatu orang-orang ya. Yang tinggalnya dulunya di sekitar sini, yang mereka dibawa ke tempat ini dengan alasan tempat ini tuh adalah tempat yang aman. Tapi ternyata malah enggak gitu. Ini tuh sudah disiapkan banyak orang kita yang mempunyai emosi yang sangat besar, yang tujuannya emang untuk menghabisi mereka, memeras hartanya, bahkan perempuan-perempuan tuh diperkosa di depan keluarganya. Jadi kalau tadi kita mungkin ketemu sama sosok yang marah di bawah, di atas malah ketemu sama sosok yang marah banget, tapi marahnya itu karena dia nggak terima. Tak mampu memungkiri apa yang dirasakan oleh Frisly seolah menguak fakta lain, mengapa bangunan yang sudah jadi dan berniat menjadi pusat perbelanjaan tak lagi difungsikan dengan alasan tragedi peristiwa kerusuhan 98. Meski seolah ditutupi kelamnya peristiwa tersebut, tak sedikit warga yang pernah menyaksikan sosok astral berbentuk satu keluarga utuh. Dulu di sini penghuni lantai 2 salah satunya tetangga saya jualan di Pasar Anyar. Mereka pulang sekitar jam 2 malam, mereka tuh ngeliat satu keluarga. Anak kecil sama suami istri gitulah, begendengan dalam keadaan telanjang semua. Kini tersisa lantai atas untuk kami telusuri dan melengkapi semua kepingan peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Namun seolah tak semudah kelihatannya, sosok astral yang berasal dari Sungai Cisadane yang tak jauh dari tempat ini kembali mencoba mengganggu kami. Astagfirullah. Ada suara dari belakang sana. Dari toilet? Iya, dentuman, suara dentuman. Oh. Bentar. Pelan-pelan. Handle kak. Hati-hati. Handle. Malu sama saya. Kamu gak ada apa-apanya. Jangan malu sama saya. Pelan-pelan. Jangan malu sama saya. Iya. Ya. Hati-hati kan Anda belakangnya. Ayo kamu ngadu. Kan Anda mau coba untuk interaksi sama makhluk dari seberang ya. Jangan maju terus kan Anda di sini aja. Ayo kamu ngadu, ayo. Ayo. Ditarik aja kak untuk dia yang kesini. Dia yang kesini. Kamu ngadu, ayo. Oke, jadi ini adalah salah satu sosok dari kali sebelah kita ya, Kak Frisly. Ya. Mungkin ada korelasinya sama sosok kuat yang di bawah tadi ya? Mungkin malah yang di bawah itu anak buahnya ini, karena yang ini besar banget sih. Oke. Seketika udaranya berubah jadi panas. Betul. Ayo, Aduh. Tarik menarik pun terjadi antara Den Ananda dan sosok hitam besar yang menghuni area Kali Cisadane hingga hampir menjatuhkan Den Ananda dari lantai 4 ini. Tahan kan Anda? Itu kalau dilihat itu di seberang tuh bener-bener kita sekarang ada di lantai 5 kalau dihitung sama basement. Ini lagi ada komunikasi atau interaksi antara kan Anda dengan sosok di depan Tasya. Di depan. Tasya boleh arahin ke sana kok. Semoga dapat penglihatan juga ya. Diam, situ, diam.
Nanda masih mencoba menetralisir sosok tersebut hingga situasi pun kembali tenang dan kondusif. Mau muntah. Oh. Ya, jadi Karena Anda sampai muntah banyak banget. Kenapa? Jadi sosok ini pengen membawa saya ke tempatnya ya? Tempatnya dia. Oke. Saya ingin ngadu ilmu juga sama kamu katanya. Oke. Tapi kamu akan saya bawa juga ke tempat saya. Saya bilang, saya nggak bisa. Kalau kamu nggak bisa bawa dari saya. Kalau ingin komunikasi, ayo. Dia bilang emang visi soal wanita yang di paling bawah. Oke. Dia bilang, iya. Sempat ada kejadian yang bahasanya kayak dorong. Kayak diempaskan, tapi diempaskan itu sama suaminya. Hah? Sama suaminya. Jadi dia ngomong sama saya. Jadi istrinya itu lagi hamil. Oke. Istrinya. Lakinya itu sedang main judi di sini. Oke. Main kasino. Nah, pada saat istrinya mendatangkan suaminya itu kejadian di lantai 3. Berarti benar tadi yang di bawah kita ya, benar lantai 3 yang tadi dilihat. Lantai 3. Pada saat suaminya bahasanya tidak suka, emosi. Dia suka bahwa lu ngapain datang sini? Oh, gitu. Tidak terima dijemput. Betul, didorong akhirnya. Oke, jujur aku kaget banget waktu tiba-tiba Kaden tuh bilang ternyata yang membuat tragedi atau bisa dibilang awalnya aku kan mikirnya itu insiden ya. Insiden itu terjadi yang wanita hamil itu jatuh. Awalnya kan aku kira emang insiden dan gak ada campur tangan dari makhluk halus. Dan ternyata itu tuh dikonfirm sama Kaden komunikasi sama makhluk yang ada di kali atau di sebelah tempat kita. Kalau ternyata suaminya sendiri yang ngedorong wanita itu sampai akhirnya terjatuh. Jujur di situ lagi-lagi aku bilang itu sedih banget karena kayak nggak kebayang aja gitu rasanya disakitin atau dilukain gitu sama orang terdekat atau orang tersayang. Ini barusan dia ngomong, kamu ditunggu di atas sama penguasa kali yang ada di belakang kita. Penguasa kali? Ya. Di atas? Di paling atas katanya dia gitu. Kita coba ke atas. Saya juga pengen tahu apa sih. Dia ngomong, kamu akan lihat siapa sosoknya dia itu. Oke, berarti ini tuh seperti satu tempat dan kita diajak untuk bermain di sini, di mana setiap lantainya ternyata memiliki cerita yang berbeda. Ya, saya akan ke atas. Oke. Entah apa yang menunggu kami di atas, namun yang pasti sosok hitam besar yang sedari awal mencoba mengganggu penelusuran kami yang disinyalir berasal dari aliran Sungai Cisadane memang menjadi satu di antara penunggu gedung ini. Saya baru dengar di sini ada sosok bapak-bapak tinggi besar. Itu saya sendiri juga bingung dari mana. Lantas, sosok seperti apakah yang menantikan kami di akhir penelusuran ini? Menuntaskan penelusuran kami malam ini, kami pun memutuskan untuk naik ke lantai teratas di mana disinyalir ada sosok astral penguasa Kali Cisadane yang menunggu kami. Dan benar saja, sesuatu telah menunggu kedatangan kami. Awas di situ ada sosok siluman yang kita bisa bilang siluman buaya putih. Cuma sangat panjang sekali. Oke. Sangat panjang sekali posisinya. Ini kepalanya pas banget lobang. Oke, ini. Badannya itu mau melewati tempat. Pelan-pelan Kananda. Tapi berarti Kananda ya, di kali itu ada kerajaan. Apa itu berarti saya minta penguasanya dia? Dan Ananda mencoba mengantisipasi gangguan dari sosok kuat berupa siluman buaya putih, serta mencoba menguak beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sungai maupun gedung ini. Seolah memang memiliki energi yang kuat, salah satu audio kami mengalami gangguan hingga Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dipakai ini. Assalamualaikum. Boleh nyalain lagi lampunya? Maaf.
Kak Frisly, aku nggak tahu gimana cara komunikasinya. Tapi Fasya boleh bantu angkat lebih diangkat tubuhnya. Oke, udah. Oke, Kananda udah aman? Boleh Kananda. dibantu Fasya. Bisa. Pelan-pelan Kananda. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi sosok ini bilang sama saya penguasa kali ini sebelah sana kita. Penguasa, bahkan dulu sempat ada kejadian yang bisa kita bilang yang tenggelam itu penyebabnya dia juga. Jadi sosok buaya putih ini adalah penguasa ada kali yang sebelah sana ini. Oke. Kali yang ini samping kita ini ya? Samping kita ini. Dia bilang sama saya, dulu emang ada kejadian yang bisa kita bilang anak tenggelam di situ. Itu yang disebabkan sama makhluk yang ada di situ. Dia bilang kayak ubun-ubunnya itu kayak disedot. Saya nggak tahu nama makhluknya itu apa ya. Lembut atau apa saya nggak tahu. Iya, lembut namanya. Jadi dibuat hilang. Jadi ketemunya tapi nggak ada bagian kepala. Dia udah bolong gitu. Kayak disedot gitu. Ubun-ubunnya. Nah, mungkin kita coba untuk ke sana. Kita lihat kalinya itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan Kananda. By the way, sobat deg-degan, maaf kalau memang terdengar banyak suara motor atau mobil, karena memang lokasi kita pun dekat dengan jalan raya. Nah, iya, ini kelihatan nggak? Itu kalinya di pas banget di belakang kita. Jadi ini emang kali yang gede banget sih. Dan kali banget. ini cukup terkenal ya, betul. Kananda. Bahkan soal mistisnya pun juga sempat dikenal juga kali ini. Okay. Nah, dia bilang, tadi saya bilangnya tadi itu, ada sosok anak kecil yang sempat tenggelam yang disebabkan sama makhluknya dia. Betul atau tidaknya kita nggak bisa mempercaya juga goib ya. Benar. Dia bilang anak itu kayak disedot ubun-ubunnya pada saat ditemukan anaknya. Itu dengan kondisi kepala yang bolong ya? Iya, bolong. Oke, jadi kayak seperti tidak ada luka apapun tapi bagian kepala ya? Iya. Tapi sama sih Fasya, maksudnya pada saat tadi Kananda berkomunikasi dan berusaha untuk menarik dan mendapat potongan-potongan gambar itu, aku juga melihat sangat megah dan besar, adanya seperti istana yang besar dari bawah, sangat terang. Dan apabila sosok siluman buaya putih besar itu mencari korban, orang tuh akan melihat seperti ada penerangan dari bawah air. Jadi memang mereka memberikan tanda sebelum mengambil nyawa. Dan itu memang sesuatu yang mereka yakin kalau lu nggak akan bisa ngebuang kita gitu. Makanya tadi mereka datang untuk menantang Kananda, mereka datang untuk berkomunikasi. Karena menurut mereka di tempat ini tuh bisa menjadi tempat kedua, option dari mereka menunjukkan eksistensinya. Betul banget. Jadi kenapa tempat ini dijadikan tempat yang kedua, Visi? Saya tambahkan juga bahwa tempat ini sempat ada kejadian-kejadian mungkin yang kita bisa tragedi-tragedi yang sangat menyedihkan juga. Ada bahkan makhluk goib itu kan senang tempat-tempat yang dulunya itu ada kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian entah pembunuhan ataupun ada sosok yang meninggal. Itu dia makhluk goib itu paling senang tempat ini. Nah, tempat ini adalah option yang kedua makhluk yang ada di kali itu untuk menempati juga tempat yang ada di sini. Oke, pemirsa sobat deg-degan, aku udah dapat sih kesimpulan dari tempat ini bahwasanya emang tempat ini dihuni oleh berbagai macam sosok ya. Dari mulai di lantai 1 kayak yang Frisly bilang ada sosok wanita hamil. Di lantai kedua kita bertemu sosok dari kali. Nenek-nenek tadi. Ya, nenek-nenek. Lalu di lantai selanjutnya kita bertemu sosok yang dari kali ya, yang kan ada sempat bilang yang mengajak adu ilmu ya, bisa dibilang ya. Dan sampailah kita ke tempat terakhir. Tadi juga sempat sempat ada korban komunikasi dari kejadian dulunya. Iya, 98 kerusuhan 98 yang lumayan besar. Ternyata terjadi di sekitar sini juga. Dan sampai akhirnya kita di atas dan bertemu dengan sosok yang paling kuat dari belakang. Oke, kalau kesimpulan yang aku dapat dari tempat ini sih emang banyak banget peristiwa tumpang tindih yang terjadi bukan cuma di tempat ini tapi juga di wilayah sekitar sini, dari mulai
tragedi wanita yang didorong sama suaminya sendiri itu. Terus juga bahkan tragedi yang tercatat nasional tapi mungkin tidak secara detail ya, seperti kerusuhan 98, ada korban juga di tempat ini. Sampai tempat ini tuh ternyata berkaitan dengan kali di sebelah kita, yaitu Kali Cisadane. Tak mampu dipungkiri, penelusuran kami malam ini mengalami gangguan yang cukup hebat, hingga kami pun memutuskan untuk tak melakukan uji berani malam ini. Akan tetapi, tuntas sudah penelusuran kami malam ini demi menguak peristiwa kelam yang berada di gedung ini.